6 nama anggota kelompok observasi suku Dayak. Muhammad Nazir Hakul Mubin, Raffi Akbar, Dede Solehudin, Naufal Falih Pratama, Rahman Rukmana, Aldi Renaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mengobservasi dan mewawancarai salah satu dari suku Dayak. Ya. Tepatnya kami ini berada di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo kita lihat. Jadi di sini kita sudah berada di salah satu daerah yang berada di Losarang, yaitu komunitas suku Dayak Losarang ya, kalau tidak salah disebutnya. Oh, gitu. Perkenalkan Bapak, saya Rahman Rukmana. Saya Aldi Renaldi. Saya Raffi Akbar. Saya Dede Solehudin. Saya Naufal Falih Pratama. Langsung saja ya Pak. Ya. Jadi ada yang unik nih Pak. Asal mula atau latar belakang berdirinya suku Dayak Losarang ini gimana Pak? Jadi kalau awal berdirinya itu tahun 1970. Nah itu juga kita tuh bertahap, jadi enggak langsung kayak telanjang dada kayak gini. Itu namanya kan semacam perguruan, namanya perguruan SS atau ilmu serbaguna. Nah 1970 sampai 1982 itu ganti nama itu Jaka Utama. Jadi dalam arti Jaka itu pemuda atau yang utama. Nah sampai 1994 akhir ganti nama lagi itu Dayak Siswa. Jadi kalau Dayak Siswa itu kita udah telanjang dada, tapi masih celana pendek hitam, belum hitam dan putih belum. Udah telanjang dada itu. Nah tahun 2000 baru celananya hitam dan putih, itu baru dikasih nama suku Dayak Hindu Buddha Bungsu Gandul Indramayu. Nah, nanti saya balik tanya nih sama Dade nih ya. Ya kalau suku itu dalam arti apa sih? Ada nggak yang tahu? Suku itu tuh apa sih artinya? Komunitas, Kumpulan. Nanti dibenarkan dari gini deh ya. Dan kenyataan kita semua manusia alam itu punya suku. Dari suku dalam arti ibarat kita manusia hidup di dunia kan intinya bebas, ini ibarat tujuan atau masing-masing. Ibarat suku dalam arti itu kaki atau sikil bahasa Jawanya. Iya. Kan sama, kalau Sunda kan suku kan sama kan. Sampean. Jadi bagi kita manusia kan hebat, jangan masing. Oh makasih deh. Masing-masing kepercayaan atau masing-masing tujuan. Tuh ibaratnya. Dari suku dalam arti kaki atau sikil bahasa Jawa Indramayu. Nah baru yang kedua kan Dayak tadi ya. Iya. Di Dayak tuh bukan kita tuh ada kaitannya sama sekali dari Papua maupun Kalimantan maupun Sumatera ataupun Sulawesi ya. Tetap dia pun saudara kita. Dari Dayak dalam arti semua manusia alam sebenarnya nih ya. Hidup dunia dalam arti itu menyaring. Dari Dayak dalam arti menyaring atau ngayak atau diayak atau orang Jawa Indramayu. Jadi menyaring antara salah dan benar. Katanya sama adik-adik. Atau enggak salah dan benar itu kayak apa? Salah dan benar. Ada yang enggak? perbuatan baik, perbuatan benar tidak benar. Tapi kenyataan kadang kamu bikin benar aja kadang disalahkan. Iya. Kadang salah aja kadang yang bikin benar. Ya. Nah yang kedua, gampang bikin benar apa gampang bikin salah? Salah yang bikin salah. Nah saya tanya jawab sobat yang jujur ya. Kamu pernah nggak semacam nanam kebajikan semacam amal lah, kasih pengemis maupun pengamen atau musafir atau orang gila? Pernah nggak? Pernah.
Nah di hati kamu tuh enak enggak, damai enggak, tentrem, enak, enak. Enak. Nah sebaliknya kamu pernah nggak berbuat kesalahan? Pernah. Nah di hati kamu enak enggak? Enggak. Katanya gampang salah. Coba tadi kamu bilang, ternyata susah. Ya contoh aja nih gini deh, kenapa di luar sana nggak di pemerintahan, nggak di agama tuh ramai terus? Coba kenapa? Saya tanya sama kamu. Karena belajarnya belajar bener, berebut bener. Kalau dia belajar dari kesalahan, dia punya kesadaran. Salah juga, awas ada tempatnya. Salah tuh dari sini, jangan di luar. Ngerti nggak? Nih gini ya prosesnya. Kita manusia semua itu ibarat tuh, kita jangan bikin salah, bikin bener aja tuh berat gitu, atau susah. Padahal bener tuh kelihatan, tapi berat. Contoh, pasti kamu juga mengalami. Kadang ada pengemis aja nggak ngasih, ada pengamen nggak ngasih, ada tangga makan, ya kan? Tuh kadang kelihatan. Apalagi salahnya yang nggak kelihatan. Kan proses. Ya kita maksud jangan salahnya kita bikin bener aja tuh susah, apalagi salahnya. Ngerti nggak? Kalau kamu semua belajar dari kesalahan, salah dari sini, dari diri sendiri, nanti tahu yang sebenarnya. Ngerti kan? Jangan ngaku bener, ini ngaku bener, ya udah kamu ini ngaku bener. Ya nanti bener kata sendiri, yang keluar kan amarah atau egois. Ngerti nggak? Ini ibarat contoh kalau masalah antara salah dan bener nih dia. Yang kamu makan sehari-hari, yang kamu minum sehari-hari memang udah bener. Coba dikaji yang detail. Kadang ada tangga pokoknya jatuh aja diambil. Iya. Iya kan? Secara tidak sadar gitu. Nah itu bener dulu, bener enggak itu? Coba. Hah? Salah. Nah kalau tidak salah dari sini kan itu punya orang yang jangan kecuali yang punya nih buat kamu, kamu. Nah kalau dikaji lagi jangan kan nyabut rumput, nginjek aja nggak boleh sebenarnya. Awas kalau pengen detail. Ngerti nggak? Sudah jadi ini kamu kan pasti muslim ya. Kalau manusia pertama siapa? Ada. Nabi Adam. Kenapa diturunkan dari surga? Karena baru buat kesalahan. Dia kan salah dulu. Tapi dia masalah tapi bener awal. Kenapa salah tapi bener coba? Kenapa? Kenapa salah tapi benar? Awas dia masalah tapi bener. Pusing kan? Pusing, Pak. Ya gini ada kenyataan kalau orang menikah kalau nggak hubungan punya anak enggak? Punya anak enggak? Kalau orang meninggal, Orang menikah nikah. kalau nggak hubungan punya anak enggak? Enggak. Gagal. Ya itu aja salah. Kalau nggak ada kesalahan nanti nggak ada khalifah. Ini Pak, apa benar teh suku Dayak teh sangat menghormati kaum perempuan? Nah nanti dia belum selesai. Jadi ada enak kecil. Nanti ke situ larinya. Kan baru-baru suku Dayak. Kalau Hindu Buddha, kok belum selesai itu perjalanannya. Jadi biar bersih kamunya enak. Nah intinya baru ke suku Dayak, baru Hindu dan Buddha ya. Jadi Hindu Buddha itu bukan kita itu menganut agama Hindu ataupun Buddha, enggak. Jadi Hindu dalam arti hamil 9 bulan atau dalam kandungan atau sewindu. Jadi Hindu dalam arti sewindu. Nah kalau Buddha dan kenyataan kita semua manusia dilahirkan dan gak ada telanjang atau Buddha atau bahasa Jawa. Ini cuma bawahnya apa sih? Coba bawahnya rambut. Ya rambut coba ada panjang-panjang, nggak boleh dipotong, mau rontok mau apa. Kalau kamu nanti potong nggak buat. Kita cuma bawa ini kan. Kalau yang lain itu cuma kata orang Jawa cuma sampiran. Ya kan. Apalagi harta nggak ada sama sekali. Intinya kamu makan ada beraknya, kamu minum ada kencingnya. Kalau nggak bisa berak nggak kencing, nggak ada keseimbangan untuk itu. Ya iya antara salah dan benar itu intinya. Tapi awas salah juga tadi ada tempatnya. Nah baru bumi segandung. Jadi bumi itu wujud gitu ya.
seganti itu sebanding bujur kita manusia atau satu. Ya ibarat kita di sini mah nggak banyak cuma ngambil cuma 01. Ini tanya deket 1 ke 0 apa deket 1 ke 2, 3, 4, 5 seterusnya, deketan mana? Deket mana? Deket 1 ke 0 apa 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya? 1-0. Nah itu kita tuh intinya manusia tuh jangan banyak 2, 3, 4, 5 seterusnya. 1 aja nggak mampu, nggak apa semua. Ngerti kan? Sok dikaji rukun kan, jangan rukun agama, sok dikaji Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Katolik kan kadang sama Muslim aja taruh. Berapa pecahnya tuh? 72. 73, satu lagi. Jadi mana yang benar? Ya kan? Apalagi sama agama yang lain. Nah boro-boro pun agama, harus tetangga aja nggak bisa. Ya kan? Nah boro-boro tetangga harus keluarga. Nyenak 5 diajar tempat yang lawan. Ya kan, kamu aja di rumah kamu, nggak mungkin semua keluarga kamu senang sama kamu. Sampai juga nih kamu satu kampus, boro-boro satu kampus, satu kelas aja kadang kan. Ya kan, untuk belajar kalau untuk keluarga. Boro-boro pun keluarga, rukun rumah tangga aja nggak bisa. Di rumah tangga ada laki-laki sama perempuan. Kadang suaminya kawin lagi, pacaran lagi, kadang belanja di jalan. Nah kadang istrinya selingkuh. Boro-boro yang 2 tadi rumah tangga rukun kembali ke 01 aja, kembali ke diri kita masing-masing. Ini 1 nih. Sebenarnya kita manusia hidup ini tuh nggak mampu, nggak apa. Hidup juga baru hidup bas. Masa dikaji sama kamu. Kadang sirik, bidik, dengki. Ya, dengkinya. Kamu aja nulis dari kiri ke mana kalau menulis? Dari kiri ke kanan. Orang Arab sana, orang Arab, Dari kanan Dari kanan ke kiri. Jepang, Cina, ada yang atas bawah. nah itu juga ada tuh banyak pecahannya. Apalagi tanya A sampai Z itu apa, 01 sampai 10 itu apa, anak cerah sama nggak batangku apa, alif sampai ya itu apa. Belajar alif aja nggak mampu, nggak apa tuh kamu semua. Itu alif kembali ya alam alif kembali 1 lagi dari kamu. Tenang, ngerti nggak? Nah ini yang dipecahkan yang rame. Ibarat apa? Ada dalang-dalangan, ada wayang-wayang. Sekarang apa? Udah ada wayang sebenarnya. Udah ada dalang ditaruh. Tadi ada agama 2000 sekian lama. Sifat 20 diambil sama kamu 17 banget kan. Nah yang 3-nya mana? Diambil enggak? Tapi yang 17 mah buat kedoknya ada kadang kebanyakan. Yang 3-nya yang dikejar. Jadi berwujud tidak bahu, atau yang 3 itu kalau yang 3-nya lagi apa, harta, tahta. Penting enggak? Tahu sifat 20 itu adanya di mana? Sifat apa? Sifat 20 itu adanya di mana? Anak Caraka itu. Jari kamu ada berapa? Ada 10. Di bawahnya kakinya 10. yaitu sifat 20 itu tahu. Wali sanga adanya di mana? Wali tanpa jabatan. Kalau mau menikah, lakinya apa perempuan walinya? Laki-laki, Pak. Itu wali tanpa jabatan, laki-laki. Itu puluhan kamu ada berapa? Laki-laki itu. Pangrasa, pemampu 3-an, lihat pangru 7 kencing sama berak. Ya, udah tahu. Awas lu kalau tahu. Nah, 25 dari di mana lagi? Itu kamu lagi. 1 tahun berapa hari? 1 tahun Berapa hari? 365. Di titik saraf kamu ada berapa? Nanti digaji lagi. 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. Di usus kamu ada berapa? Awas tuh, ada alam besar, di alam kecil. Ada hawa sedang, ada hawa dingin. Ngerti enggak? Makanya ada pepatah 75% kaki kamu manusia itu dari air. Air itu kehidupan. Atau kata orang Jawa penguripan. Emang kamu hidup tanpa air. Semua makhluk hidup tuh minum semua. Ya. Jadi,
Manyawas hati-hati. Jadi apa tadi, bukan zaman, bukan alamnya yang rubah itu siapa? manusia. Manusianya kadang-kadang panas ngomong terus, hujan ngomong terus, jadi pengennya apa? Manusia dikasih bagian hati dipuri kan. Manyawas hati-hati. Tadi saya bilang nggak ada hujan gampang banjir, ada hujan cepat banjirnya, kapal terbang jatuh, kapal laut tenggelam. Pemerintah agama dan punya pemalam terbatas apa yang bisa. Longsor, banjir, gempa, gunung, angin, halilintar, ganas. Kalau dikaji itu perbuatan siapa lagi, ya manusia lagi, serakah, murka. Iya. Mana ada gini, jajaran wali 8 tuh nggak ada kosong. Adanya wali sangat Jawa, Sunan Kalijaga. Nah 10 itu baru tutupnya itu Siti Jenar. Siti itu perempuan, Jenar itu laki-laki. Makanya Sunan Kalijaga jadi dalang kan. Nah yang perempuan jadi apa? Jadi Siti. Oh, jadi sinden. Nah yang jajaran wali 8 nggak ada jadi apa? Jadi gamelan, kendang, bonang, suling, pengkajian. Ibarat Indonesia beragam. Cuma kamu belajar satu aja, seruling aja itu susah, ya kan? Apalagi sama yang lain atau kolaborasi. Dan kalau udah menyatu dengan sendiri ya enak, jadi satu kolaborasi. Apalagi dinyanyiin sama sindennya, ngantuk, enak didengar kajian. Jadi satu irama. Ya iya. Ya makanya tadi 9 nih walinya. Perempuan tuh berapa? 10 kalau perempuan golong itu. Hanya jalan terakhir. Buat golong udah sama orang kan. 9 bulan 10 hari itu lahir doa. Nah 11 baru cukulan, yang bikin sang-saka merah putih siapa? Soekarno. Makanya diambil pemerintah 17 lagi sama agama. Baru tadi jajar wali 8 ya kan, bulan 8 Agustus sama Sanga Bali kan 45 berapa? 9 lagi. Ada pasal, ada ayat. Ya kan? Rukun Islam berapa? 5. Rukun iman, 6. hari lahir dasar Pancasila berapa? Sama akhir bulan di bawah bulan 6. Ada ayat atau pertama. Saya menyalahkan agama, menyalahkan pemerintah. Seperti kita suci itu benar semua. Saya menyalahkan pemerintah juga. Di undang-undang dasar itu juga benar. Yang nggak benar siapa? Yang manusia yang bikin aturan peraturan yang langgar sendiri. Ya kan? Banyak kamu nanti ke depan yang benar. Kamu jurusan apa sih? Manajemen. Manajemen. Jadi belajar tanggung jawab, jangan salah jadi benar. Ngerti salah jadi benar. Ya kadang hukum apapun kalah. Yang tahu yang beresin salah benar itu siapa? Ya Paduka itu Soekarno. Kadang salah aja ya bisa jadi benar, yang ratusannya banyak ya. Gambar Padukanya. Ngerti enggak? Tapi kan jangan di situ. Adanya agama tuh buat apa sih? Coba. Ibarat motor tuh buat rem kamu. Jangan sampai ke situ. Cuma kenyataan benarannya keblong. Ya kan? Korupsi apa? Ya bisa nggak dikaji keseimbangan. Saya di sini tuh bebas, nggak ada pemain, nggak pemabok, nggak bajingan, nggak ada musafir, nggak ada dirangkul semua. Ya kenyataan dia pun sama kok untuk anak istri, ya kan. Cuma beda pola kerjanya. Nah, tertangkap dari resiko itu perbuatan. Daripada kadang-kadang yang di atas atau yang rapi-rapi udah dapat gaji masih korupsi. Ya dengan ada bajingan, ya kan. Lewat gak ada bajingan, pekerjaannya apa yang lain untuk pencerahan? Karena orangnya benar semua, ya kan. Ya ini salah benernya bener semua, nanti gak ada cerita gitu pelir. Nah 2016 kemarin ganti nama lagi jadi Hindu Buddha hilang, dikasih nama suku Dayak adat Jawa Petani Bumi Gandu
Dermayu Indramayu. Suku masih dalam arti kaki, Dayak tetap masih menyaring dalam arti menyaring atau ngayak. Cuma bedanya adat kan Petani kita emang adatnya kayak gini, kemana pergi siang dan malam. Nah, Petani intinya orang Jawa itu kayak apa sih? Adanya nih ibu tani, bapak tani, udah berdasar. Ya ibarat kamu itu manusia bisa enggak. Jadilah kamu itu ibarat tanaman padi. Contoh, tahu kan tanaman padi kan? Sedangkan kamu nanam tanaman padi aja tuh, padahal kamu tuh nanamnya tanaman padi ya, tapi nggak yang keluar tuh bukan tanam padi aja yang itu, ya kan banyak yang lain, sama juga kehidupan kamu sebenarnya. Makanya dibersihin rumput atau hama yang lainnya, sama juga diri kamu sendiri sebenarnya. Udah berkembang baru berguna. Kalau dia mau udah tua itu semakin ya kan merunduk, malah hati-hati warnanya kuning, tapi dalamnya kan putih. Ngerti nggak? Di baru perjalanan. Nah, bumi Segandung masih, cuma bedanya Dermayu Indramayu ya tempatnya. So, apa tadi dia? Apa benar itu suku Dayak itu sangat menghormati perempuan? Jangan kenyataan kita di sini tuh emang pakem kita itu di sini tuh mengabdikan diri sama anak dan istri. Jadi kenyataan emang tuh kan ini. Kita juga malam itu lagi masak tuh laki-laki gitu. Gitu. Jadi intinya apa ya? Semua pekerjaan yang di rumah itu sebenarnya itu enggak semua murid itu untuk istri atau perempuan, ya kan? Jadi gini, bisa nggak kita orang tua tuh bener-bener tuh untuk jadi panutan atau contoh anak-anak kita? Ya gini, istrinya yang mandiin anak, yang bersih-bersih, intinya harus gotong royong. Terus sebenarnya itu, jadi kita harus bener-bener ya, sahabatnya. Jadi sama anak-anak itu kita buru-buru mukul, nempel, itu nggak boleh sama sekali. Dan yang kedua itu apa? Mengabdikan diri sama anak dan istri. Yang kedua tuh ke anak tuh, nomor satu tuh ke anak tuh. Ibarat tuh nanti saya tanya sama adik tuh, bener anak apa bener orang tua? Bener anak apa bener orang tua? Benar anak. Anak. Bener anak. Tapi memang jawabannya bener. Kayaknya sebelum anak kan saya dulu yang gak bener. Makanya jujur nih, dari awal lah, dulu sampai sekarang nih, ada nggak orang yang aku salah? Kan punya bener semua. Nah iya kan, intinya. Jadi istrinya ibarat kan dari kembali lagi ke keluarga. Kita kepala rumah tangga harus benar-benar mengayomi anak dan istri. Makanya tempat ada RT, ada RW baru Indonesia. Ya, bapak kita, ibu DPR, bapak DPR, bapak presiden, ya kan, ibu presiden sampai ibu terakhir di dasar apa ibu guru atau kepala desa. Ibarat dia kan bapak kita, bisa nggak dia mengabdikan sama anak? Nah, anaknya siapa? Ya masyarakat. Sebenarnya cuma tadi saya bilang ya bukan ya, buru-buru satu Indonesia tadi kan contoh satu keluarga aja nggak bisa. Itu intinya kenapa kita mengabdikan diri sama dengan istri. Ibarat ada pepatah, surgaku rumahku kalau udah ada rukun keluarga. Iya kan, nggak mungkin pekerjaan rumah itu apa harus istri semua. Kadang ya bunda nih dia, kalau laki pengen dihargain sama istri nantinya tuh nggak bener-bener, ya itu sih main minum madon kadang kan, pulang kerja nggak ada lauknya marah, ya kan. Tuh, kalau kita dengan kesadaran kan enak kan, ini kan bareng-bareng. Nah, anak kita yang besar kan liatin tuh nantinya. Nah itu sebenarnya ya iya kan, libatin negara, pemerintah, masyarakat. Negara tuh apa? Tanah kan. Nah tanah tuh apa? Saya tanya sama kamu. Ibu Pertiwi atau bapak tuh, ibarat tuh merah putih itu artinya apa sih?
yaitu Ibu Pertiwi sama Bapak Pertiwi itu. Baru ada bambu runcing kan buat tangganya. Warnanya apa tuh bambu kuning? Kuning kan. Dan bambu kuning itu apa? Dalam arti hati-hati adanya. Apa tuh bambu tuh? Kan satu kolong kan. Di sini. Baru ditancapkan sama warna hitam atau tanah abadi seperti ya kan tiap mulai ada kampung putih kan sir kamu gitu. Mati enggak mereka kan ibu tiap bulan perempuan ngeluarin darah head atau apa tuh apa lagi. Nah, ada nilai atau ajaran atau tradisi itu yang masih bertahan. Nah kalau kita di sini tuh ada itu misal gini nanti bulan depan ya adanya. Jadi kita di sini ritual tuh 1 tahun tuh 2 kali ya kan. Di 2 kali itu buat 1 bulan. Ada yang satu itu 1 bulan itu 1 kali gitu. Itu kalau malam Jumat Kliwon. Kamu kesini pun gak apa-apa. Tiap bulan tuh banyak kan kemarin ada 5 kampus tuh bikin. Ada yang bikin skripsi dokumenter tuh kadang. Nah satu bulan itu 1 kali itu semua tuh kumpul semua. Jadi bukan Indramayu aja nih orang kayak gini. Tadi saya bilang di Majalengka pun ada. Majalengka, Cirebon, Kuningan, terus Subang, Kerawang, Jakarta, Bandung. Cuma pusatnya di sini di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Indramayu. Nah kita di sini tuh nanti tuh ada 3 golongan gitu di sini. Satu tuh preman, seragam, Dayak. Nah nanti pas 1 bulan 1 kali kalau malam jodoh tuh datang semua nanti. Jadi 3 golongan tuh preman, seragam, Dayak itu. Jadi preman tuh awas bukan preman orangnya. Jadi preman itu masih pakaian bebas. Nah yang kedua itu seragam kayak ada nggak ini seragam ini kan. Cuma bedanya kalau kita sini seragamnya tuh taksi tuh deh, hitam-hitam, kompor itu. Nah yang ketiga kayak gini Dayak. Cuma bedanya antara preman dan seragam ini ke Dayak ini. Jadi preman dan seragam itu dia tuh masih punya KTP gitu. Bahkan masih punya agamanya masing-masing. Bahkan masih ikut pemilihan umum dari DPR pusat sampai daerah, dari presiden sampai kepala desa. Nah kalau kita orang Dayak ini kita jujur saya nggak punya KTP, nggak punya agama, bahkan nggak ikut pemilihan umum. Tapi juga ada alasannya. Nah alasannya apa? Ya kita yang di sini jangan ngaji rasa sejarah alam. Penting ngajar sejarah alam gitu ya. Alam kan wadah tadi saya bilang. Nah biasanya sama makhluk hidup yang lain tuh dikaji dulu antara salah dan benarnya. Penting ya. Nah itu kita di sini tuh contoh. Kita di sini nggak makan tuh yang bernyawa. Kayak ikan, ayam, susu, telur, atau makhluk hidup yang lain. Jadi bukan kita tuh nggak doyan, intinya tuh kasihan, dia pun sama punya hak itu. Jadi ayam enak kan, intinya tuh apa kasihan. Kadang kamu manusia nyalakan yang nggak kelihatan, ya kan kayak setan, ya kadang tuh saya nggak mau menyalahkan dia. Bener dia apa bener manusia, ya kan. Kadang yang disalahkan udah budak iblis itu. Padahal udah jadi wujud manusia, udah jadi satu. Orang meninggal aja tuh. Kalau jasad kan dikuburkan. Nah yang halusnya keluar enggak? Rohnya. Ya kan? Di mana dia pergi ya saya tanya sama kamu. Di sini alam semesta ini cuma enggak pakai mata ini. Ibarat golok tuh enggak ada warangka. Karena apa? Warangkanya udah kerapu, keropos tuh. Karena udah membadai. Ibarat manusia zaman sekarang ya, ibarat manusia zaman sekarang ibarat pohon itu cangkokan, pengen instan, pengen cepat kembang, cepat berbuah, tapi nggak ada tunasnya, nggak ada apa pancernya, nggak ada akarnya nggak kuat, rapuh, cepat mati atau cepat roboh. Ya kan? Beda orang-orang dulu udah panjang-panjang buat kenapa? Karena itu benar-benar sabar. Dia tuh asli dari biji, ya kan? Makanya dia tuh cepet tinggi, tapi tinggi pun harus 7 tahun bahkan sampai 10 tahun dia baru berbuah. Ngerti enggak? Nah dari zaman sekarang orang-orang dulu tuh berbeda.
Ini kamu aja lihat di pelajaran kamu prasejarah, para nabi itu sampai 1000 tahun hampir kan. Loh, menyatu kembali lagi antara preman seragam itu dari kita di sini tuh gak makan yang bernyawa, gak mau yang sama makhluk hidup yang lain, ya kan. Arwah bernyawa bernapas. Kalau arwah tuh apa tuh? Dia tunggal ciptaan, tunggal siluman, tunggal hidup yang punya wadah tadi ya, arwah atau apa. Yang kedua itu tadi bernyawa kayak kita manusia sama satu hewan nanti kena kita nggak dimakan. Yang ketiga itu bernapas. Kalau bernapas apa tuh dia? Tadi yang saya omongin pepohonan. Kamu punya darah atau kata orang Jawa itu getih kan. Ya, kalau dia punyanya getah, dia sama pun punya nur. Mah batu itu dari kecil bisa besar, ya bisa pindah. Awas, pun punya. Ya. Itu paling tua tuh batu, gak ada akar. Ya iya itu antara hawa sama dingin. Ibu nanti kamu pulang dari sini, di rumah kamu kan ada bak mandi kan. Bak mandi itu jangan dikuras-kuras. Ada kehidupan enggak nanti? Ada. Nah ibarat bak mandi itu bocor sedikit aja satu jarum. Nah di dalam bak mandi itu di dalam paling dalamnya tuh keluarnya tuh apa? Lumut itu apa tuh? Kalau berganti nanti kamu pulang dari sini ngambil ember dikasih tanah, disiram pagi dan sore. Udah jangan ditanamin apa, nanti ada kehidupan enggak? Ya sama kamu juga. Ini hawa dari hawa sawah dingin jadi wujud namanya hawa nafsu. Nafsu itu dua lagi, nafsu makan sama nafsu syahwat. Ya kan? Nah, bisa nggak kamu jangan ke situ coba. Waduh itu ya susah. Makanya yang paling dua tuh nafsu makan. Makanya makan buah apa ya? Ini jadi ya kan? Nafsu birahi atau syahwat. Karena pengen surga terus jadinya neraka. Kalau pengen surga ya harus neraka dulu. Pengen enak harus gak enak dulu. Ini kayak kamu aja terus sini tuh apa nih? Jangan kamu tuh belajar tuh katanya harus langsung. Ya kan biar mental kamu tuh kuat. Belajar kamu berani. Tapi awas ada batas, berani itu ada dasarnya. Berani kalau bener, takut karena salah. Baru preman seragam dari kita enggak apa tuh intinya itu ibarat ada calon gitu ya. Kenapa kita ikut pemilihan? Pemilihan calon kan dua nih. Kalau kita pilih satu kan yang satu kan kasihan. Kecuali aja ada punya hak pilih tamu, tetapi kamu nggak mau memilih. Berarti kamu tuh apapun dan ya, kamu tuh nggak punya pendirian. Jadi nggak bener. Kalau saya kita orang Dayak kan tadi kan ngaji rasa, ikan aja nggak dimakan. Yang mau tuh DPR maupun DPR daerah, kepala desa sampai presiden. Yang penting kita nitip aja siapa yang jadi. Yang penting benar-benar mengemban amanah rakyat. Nah, yang kedua agama ya. Kita di sini walaupun kita di sini nggak punya agama, tapi dirangkul semua. Ya ibarat tuh mau sholat di sini silakan. Kadang kita sini kan sering anak kampus kadang nginep apa ya sholat, tapi itu hak mereka. Kalau di luar sana kan ada batas. Di sini nggak ada. Semua manusia dilahirkan tadi Buddha Hindu Buddha tentu intinya itu. Mana contoh kita di sini tuh jangankan orang lain gitu ya. Anak istri atau keluarga orang Dayak aja tuh dibebaskan terserah. Jadi anak-anak kita itu nggak harus kita enggak. Dia pun punya pilihan. Dia mau agama apapun, dia mau sekolah maupun dia mengatur hak mereka. Asal benar, asal hukum. Jadi, kalau di luar sana kan turun temurun. Kalau kita di sini nggak ada. So manusia kan punya pilihan. Jadi saya contoh punya anak 5, diajarin ada yang lawan. Ya kan? Ya intinya gini, dasar ajar watak dan sifat, tahu kan? Makanya saya tanya sama kamu, kuat dasar apa kuat ajar? Minum dia. Oh iya. Kuat dasar apa kuat ajar? Buat dasar
dasar bisa jadi. Yang tadi saya bilang, rumah, pohon, kalau dasarnya nggak kuat tumbang. Sama pohon, sama juga kamu manusia, kalau dasarnya nggak mampu, ya kan? Ya dasar adalah watak dan sifat. Dasar adalah watak dan sifat. Jangankan orang lain, orang pinter, orang tua, kang kuasa aja nggak bisa merubah dasar watak sifat manusia kalau bukan manusia sendiri yang rubah. Hanya kembali satu lagi, intinya kali lagi. Dan kenyataan pahitnya, manusia tuh jangankan sama orang lain, apalagi sama kang kuasa, sama diri sendiri aja kok nggak percaya. Ngerti nggak? Makanya saya tanya kamu kan Pasundan, jati diri kamu tuh mana? Kan Pasundan kan jati diri. Orang Jawa nama batu papat kelima pancat. Pak Duka pernah ngomong itu, boleh kamu jadi orang Hindu, jadilah Hindu Nusantara, ya atau boleh kamu jadi orang Muslim, jadi orang Muslim Nusantara kan. Tapi jadi diri kamu itu jangan sampai hilang. Ibarat kamu orang Sunda, ya kan, jadi diri kamu ya jangan sampai hilang. Kalau jadi sini kita orang Jawa ya Jawa Irama, ya kan. Nanti kan Maya ada pepatah, jangan pernah kamu melupakan sejarah atau jasmurah. Jadi nanti saya pesan sama kamu di luar sana, jangan hanya karena perbedaan jangan dianggap musuh, ya kan? Manusia udah omplokan di jam sekarang, ya. Jadi sama, mau itu Hindu, Buddha maupun Muslim maupun suku yang lain sama kan. Apalagi saya bilang kalau sejarah alamnya harus dikaji semua, bukan sama manusia aja, ya kan. Di sini makanya saya contoh itu kamu belajar turun intinya, walaupun agama, walaupun tetangga, walaupun keluarga juga bisa, baru yang itu satu aja kembali sendiri nggak mampu. Ini yang kita takutkan itu siapa sih? Musuh yang sebenarnya itu siapa sih? Coba. Nafsu sendiri Sama manusia. Diri sendiri itu tahu orang lain. Mereka harus bisa mengendalikan diri sendiri. Belajarlah jadi diri sendiri itu intinya. Iya, buru-buru untuk orang lain. Diri kamu sendiri aja nggak mampu, nggak apa. Ngerti nggak? Yang penting belajar yang benar. Kasihan orang tua tuh cari duit itu susah. Apalagi petani, tahu kan panas perih. Ya kan? Iya. Ada lagi pertanyaan? Nah, berarti Pak, suku Dayak ini bisa dibilangnya mengisolasikan dirinya dari dunia lain gitu. Jadi gini deh, bukan kita itu mengisolasi, malah kita kenapa kita kayak gini, orang Dayak ini di zaman globalisasi ini timbul di tengah-tengah masyarakat, awas globalisasi, ya kan. Kalau masalah di Papua, di Kalimantan sana kan nggak aneh, dia kan turun temurun, ya kan. Nah, sedang kita ngambil orang-orang dulu atau orang alam punah tuh di tengah masyarakat dan globalisasi mampu kan tuh. Ya kalau kajian enakan dia yang di sana, di tengah hutan orangnya tertentu kan, makanya apa aja. Sedang kita mampu enggak di tengah masyarakat. Tadi berakannya antara pemberagama itu yang lain, ya kan. Ibarat kita kalau nggak ada kajian, nggak ada asahan kan nggak enak, ya kan. Kita sanitan dari pokok pertama kan, kenapa kita sini mengabdikan sama anak dan istri, itu pokok pertama. Kita kadang laki-laki dimari sama itu diem aja. Isinya kan kita diam itu bukan kita kalah, was gitu. Kadang dua sadar yang marah lagi, kan akhirnya kan, ya kan. Makanya kita sini diem, kalau dia ditinggalin. Wajar, kadang istri kan pengen kaya, ya kan. Salah dan benar, jangan salahnya kita benar aja, kita kadang dimarahin sama istri. Wajar, kadang-kadang istri pengen kaya gitu. Tadi saya bilang sama kamu, kita diam itu bukan kita kalah, tapi kita menang. Menang apa? Memerangi amarah nafsu diri sendiri. Makanya kamu sama temen tuh kalau bisa tuh nafsu tuh ada dua lagi tuh di awal. Nafsu di depan sama nafsu di belakang. Kalau nafsu di depan, ibarat kamu ini berantem atau marah,
habis marah selesai udah salaman lagi. Kalau nafsu di belakang sampai apa pembunuhan lama ya kan, ribet. Nah gimana kita harus mengendalikannya, yaitu mengalah tapi untuk menang. Enggak. Iya. Jadi kembali lagi tadi apa pertanyaan tadi? Ya berarti kan suku Dayak ini Oh iya ya, isolasi. isolasikan diri. Jadi yang pasti itu kuatan kita tuh masyarakat. Iya kan. Ibarat kita di tengah masyarakat gimana, ya tapi kita tetap kita manusia itu tergantung nanamnya tuh. Ya kan. Ibarat kamu ada di kampung masih di desa masing-masing, kamu nanam kamu satu RT atau satu lingkungan udah kamu dibutuhin aja itu gini. Kalau satu keluarga aja nggak mampu, boro-boro nanti ke luar daerah gitu kan. Jadi kita biasa aja, ibarat kehidupan sama kayak biasa itu, cuma beda wujudnya aja. Kalau umumnya kan pakai baju apa gitu kayak gini. Nah, malah itu kekuatan kita gitu ya. Itu apa di tengah masyarakat lagi. Baik Pak. Di sini kan tadi ada tradisi atau ritual-ritual gitu ya Pak. Nah, sebelum saya ke sini itu saya melihat di internet atau di artikel. Nah, di sini itu ada yang namanya ritual kumkum kan Pak? Ya benar, jadi keinget kalau ya. Itu dari kata kumkum sendiri itu apa tuh Pak? Untuk suku Dayak. Jadi kita di sini tadi saya bilang 1 tahun kan ada 2 ritual. Cuma itu nih, yang satunya belum dipecahin, baru satu kali kumpul itu ya kan. Di tempatnya nanti di situ. Itu waktunya itu jam 8 malam gitu deh. Kalau ritual 1 bulan 1 kali itu kumpul. Nanti ritual itu satu itu pujian alam. Dan yang kedua itu Kidung Alasturi. Dan yang terakhir itu sejarah Poyan Pendawa 5 tapi yang sebenarnya. Nah yang kedua yang ada tadi pertanyakan, yang kedua itu ritual 1 tahun itu diambil 4 bulan. Jadi orang Dayak di luar sana, kadang yang mengambil nggak diharusan nih, dia tuh kesini itu selama 4 bulan dia itu di sini. Tetapi nggak main tinggal aja untuk anak dan istri itu nggak boleh. 8 bulan sama kerja sambil nabung. Akibat lakinya orang Dayak di sini kan di luar sana kan harus ada buat makan sehari-hari anak dan istri. Ya kan, misalnya kita orang Dayak main tinggal aja itu nggak boleh, gitu nggak boleh sama sekali. Dan kenyataan yang kelihatan aja yang disesiakan, apalagi yang belum tentu dan belum kelihatan, berarti enggak. Nah selama 4 bulan dia di sini itu dia tuh kalau malam itu tidurnya di air gitu. Itu waktunya jam 12 malam, baru jam 6 pagi itu baru keluar gitu. Nah siangnya mepe atau berjemur, itu waktunya jam 11 sampai jam 2. Nah yang dimakan sehari-hari apa? Cuma air direbus sudah sayur-sayuran. Jadi nggak ada nasi, nggak ada rasa sama sekali. Itu selama 4 bulan. Malam rendem, siang berjemur di segini. Nggak ada nasi, nggak ada rasa, udah ini aja udah dimakan kalau situ. Cuma patokan itu yang bernyawa itu nggak dimakan. Kalau tidak orang kaya, tadi ayam, ikan, susu, telur itu nggak dimakan, itu vegan. Nah intinya tadi yang pertanyaan ada itu kembali ke diri kita sendiri. Ibaratnya pun ada hawa panas, ada hawa dingin. Kan di tubuh kamu kan ada. Saya tanya sama kamu, kalau di tubuh kamu hawa panas, hawa dingin nggak di apa, hawa panas, hawa dingin nggak imbang, jadinya apa? Sakit. Nah kalau hawa nafsu, hawa panas abu kan. Kalau hawa nafsu sama, kalau disiram kan gak reda. Jadi kita belajar kesabaran dari hawa panas sama hawa dingin. Jadi yang tidak terkesabaran, rasa juga sama. Ya iya, berjemur sampai kulit kelupas gitu. Ada berendam, masuk ke air. Yang kita dimakan ada rasa, itu pembersihan diri luar dalam. Ibarat motor kamu 1 bulan keganti oli kotor enggak? Motor kan?
Dimana perut kamu puluhan tahun jadi apa? Kayaknya dari pabrik, toko, warung-warung yang kamu makan sehari-hari emang udah bener kan pengawet, ya kan? Pewarna, Micin. ya kan? Udah pusing minum obat kimia lagi, minum jam ya rapuh tubuh kamu. Hanya kita di sini nggak pernah minum obat atau minum jam. Kalau kita sakit berarti kita tuh masih salah. Dari kesalahan itu nggak mencuri atau yang lain yang kamu makan minum aja emang udah benar. Tadi saya ngomongnya itu sih, udah tahu mentret masih makan sapi, udah uji manis masih makan gula. Itu tinggal ngaji rasa tuh itu sebenarnya jangan nyakiti orang. Kalau kamu disakiti sakit ya sama orang lain juga, apalagi menyalahkan orang lain. Sebenarnya menyalahkan diri sendiri aja itu nggak boleh gitu. Sama aja kamu tuh kenapa nggak nyukurin manusia. Yang manusia tuh nggak ada tungtungnya, kata orang Jawa tuh nggak ada habisnya. Iya tadi antara 01 itu bicaranya 1/2, 2/4 pengen yang lain nggak habisnya di sini. Kecuali kamu dari kosong tuh bener-bener diikhlasin, gak ada pemikiran sama sekali, ya baru 1 tuh tegak bulat, baru 2 tuh melangkah. Sebenarnya dikaji antara salah dan benar. Ibarat iman 6 itu satu manusia, iman Islam aja mampu ke ibarat buru-buru ya Rahman ya Rahim, mau udah dia nggak bisa ke apa ya. Kalau ya Rahman Rahim harus surat asih, tapi sayangin semua, ya kan? Tadi saya bilang jangan nyampur rumput aja nggak boleh di sebenarnya. Ada semut, nggak ada lalat, ada yang pun sama. Wah betul deh. Ada lagi? Ini Pak, seiring dengan perkembangan zaman, spiritual atau seperti tadi tuh ada ritual di suku Dayak ini, apakah tetap dari dulu dari turun temurun atau ada perubahan? Yang pasti sama. Terutama kita di sini kan ngambilnya kan awal akhir, tengah-tengah perjalanan. Yang dicari antara sehari sebulan antara salah dan benar. Nah pakamnya mengabdikan diri sama anak dan istri gitu. Di sini yang diambil tadi saya bilang sejarah alam ngaji rasa. Iya ngaji rasa tuh kayak apa sih? Kayak apa ngaji rasa tuh? Tahu nggak ngaji rasa tuh kayak apa? Kamu dicubit sakit enggak? Sakit. Ya jangan gitu nah. Tapi ada jangan ngaji rasanya aja. Yang kamu makan minimal digaji lagi rasanya. Tapi enggak. Itu kan gini aja. Kalau kamu tuh pelajaran muslim, kerajaan paling tertinggi itu apa? Kalau di muslim Kerajaan paling tertinggi Majapahit. Majapahit. itu kan kerajaan manusia. Oh, Tadi ilahi kan, ya kan? Nah ilahi kan. Nah gimana cara ngapainya? Lewat kol tuh. Yang kamu makan minum rasa itu. Tadi Pak Wadi udah ngomong, kamu yang makan sehari-hari yang di luar aja emang udah bener, ya kan? Jadi kita cuma kadang tetangga pokoknya jatuh aja kadang diambil. Nah itu jangan ngaji rasanya, rasa yang kamu makan minum itu harus dikaji itu benar. Ngerti enggak? Nah nanti sini buka sebenarnya pemikiran manusia tuh hampir 100% sebenarnya, ya kan? Cuma beku kenapa? Makanan minuman dalam micin es gorengan gitu sebenarnya, ya kan? Nah, kamu kalau nggak percaya jangan percaya orang, nggak percaya sama diri kamu sendiri. Kalau kamu nih baru berapa semester 2 atau 4 ya. Kalau kamu prihatin satu buku 4 tahun sampai belum selesai kena saya satu, tapi itu prihatin. Ibarat Majapahit Pajajaran bukan sejajar seampar ya harus pahit juga. Gak enak juga. Nah kalau kamu ngerasa itu dikaji, pemikiran dari sini tuh buka gitu. Dia tuh baku tuh buka kan. Nah, wah dia zaman sekolah lagi bisa. Tadi intinya kembali ke diri sendiri. mungkin ini terakhir Pak. Sekarang kan udah zamannya teknologi, zaman serba canggih. Nah, suku Dayak ini apakah mengikuti perkembangan zaman teknologi atau seperti apa? Nah masalah globalisasi saya jujur kita sini menerima. Iya, nikmat itu
di rumah orang Dayak sama. Makanya saya bilang kenapa kita di zaman modern atau globalisasi kan kita ada masalah itu timbul. Itu kekuatan kita. Intinya gini, kenyataan ada motor, ada televisi, kadang ya di orang tua, tapi kan kadang anak-anak dan istri. Nah, dikaji lagi orang Dayak pun banyak yang megang HP, banyak, hampir 50%. Bahkan punya KTP pun punya, tapi itu hak mereka. Ya kan? Tadi saya itu bebas, nggak diharuskan. Kamu aja kadang 1 tahun, kemudian dia diwajibkan 1 tahun bulan puasa kan, itu wajib, tapi kan ternyata kadang banyak nggak puasa. Itu sama. Cuma kalau ngambil yang sebenarnya gitu ya, jujurnya jangankan mobil, motor, sepeda aja nggak boleh, apalagi megang ini. Apa ini punya siapa? Nama kamu siapa? Raffi. Nih Raffi kalau udah megang ini tuh pasti kena. Raffi di mana contoh ini ya, di Majalengka ya, orangnya di Cirebon, ngerti nggak? Nah ada kadang anak-anak falsafah tuh jurusan kadang berani-berani dia tidak. Tergantung orangnya. Saya tanya lagi, duluan HP apa duluan manusia? Sama juga agama tadi. Kalau pengen kajian, orang selingkuh, orang gak apa itu. Tapi anak-anak zaman sekarang begini semua. Kita kenyataan kan. Ya kan. Mata bilang bukan zaman, bukan alam yang roba itu siapa? Ya manusianya. Tapi jujur saya di sini menerima, bebas, itu hak masing-masing, ya kan. Jadi kembali lagi satu lagi itu kita manusia lagi masing-masing, ngerti kan? Ada lagi. Udah. Dan nanti kalau udah tadi saya pesan ya satu lagi untuk kamu, tunas muda. Kamu belajar yang benar tadi saya bilang. Ya kan, kasihan orang tuh cari duit itu susah. Kadang kita lihat punten di dia punten ya, dulu SMP SMA kuliah hampir bener. Nah sekarang ada SMP, kadang SMA sampai kuliah pun belum tentu dia hampir gini semua. Ya ini untuk kamu pribadi masing-masing. Kamu bisa menggapai cita-cita kamu. Padahal kalau dikaji sekolah sampai tinggi di gunung ibaratnya punten dicontoh ini dapatnya cuma apa sih? Pengalaman, cuma itu. Nah pertama biar cari kerjanya gampang kan? Padahal kenyataan kan banyak tuh pengangguran S1 sampai S3 zaman sekarang tuh. Kalau bisa tuh apa yang nomor 1 tuh skill, ya kan. Nah, yang kedua tuh apa? Banyak temennya. Tapi itu awas. Itu sebenarnya saya ngomong itu untuk apa? Untuk menyemangatin kamu, biar kamu tuh belajar tuh yang benar. Ya, bukan untuk melemahkan. Tadi saya bilang ibarat kamu tuh untuk pribadi kamu, ibarat beli parang, waktu baru kan tajam. Gimana parang itu harus tajam semut terus. Biasa. Nah sama juga diri kamu juga, jadi kamu sendiri juga. Makanya curah apa prihatin atau orang Jawa belajar dari ini kita itu repot tuh. Apalagi masih susah deh. Jadi asal diri kamu sendiri. Ya apa? Berarti kan prihatin kan. Hari Senin Kamis apa tanggal berarti kan. Nanti saya bilang ini yang beku itu nanti tuh lupa. Pikiran kamu tuh bersih. Kalau kamu ngilain rasa atau amarah pun turun sebenarnya. Emang daging nggak panas. Yang kamu makan tuh berarti terusnya dimakan kamu semua, setiap ikan atau makhluk hidup yang lain. Dibaca aja. Macan, singa makan apa? Gajah, kerbau. Rumput. Kalau manusia makan apa? Segala itu. Gajahnya, ya rumputnya, ya kerbaunya. Puas ke segala. Bisa nggak kamu makan tempe, jangan pengen makan ayam? Ngerti kan? Ya. Nah itu intinya itu semangat kamu, cita-cita kamu. Kalau masalah belajar itu nggak ada habisnya, kecuali udah meninggal. Ya,
Nah, pesan satu lagi, nanti kamu di luar sana, tadi saya udah pernah bilang, jangan hanya karena perbedaan, jangan dianggap musuh. Nah, kamu mulai sekarang, kalau bisa tanamlah sepuas mungkin kebajikan. Iya, ada pengemis tadi bahwa tidak ngomong pengamen, musafir atau orang gila, itu bukan orang gila, orang lagi sakit. Di jalan raya ada mobil pemikir kok, kasih minum atau makanan, itu tanaman kamu. Kalau kata orang Jawa, kita mau hidup di dunia ini tergantung nandure, tergantung naname, ngerti kan? Ya itu sebenarnya. Ya, ya adanya agama itu buat apa sih? Cumanya kadang amal ya perbuatan. Amal mah nggak ada, kadang perbuatan aja yang nggak bener. Ya udah itu aja. Nah, ibarat kedua yang terakhir, kalau ada kata-kata dari Pak Wadi yang gak menyenangkan, Wadi juga mohon ampura, tinggal minta maaf. Sama Pak Wadi juga apa, mana kita pada kita di sini orang Dayak tuh, kita aja atau kami semua kita orang Dayak aja nggak benar-benar salah terus. Maksudnya kita ngaku salah daripada ngaku benar. Kan ada tuh pepatah, manusia yang paling benar tuh apa? Coba saya tanya sama kamu. Yang mengakui kesalahan. Karena apa jujur? Jadi kita saling itu apa? Terus saya bilang kita diam tapi nggak kalah. Gitu kan? Itu pelajaran kamu. Mana belajar kamu rukun keluarga itu intinya. Belajar rukun aja satu kampus. Cuma kadang dari kamu jurusan sama yang tadi kelompok satu kan beda. Juga mana itu keluarga. Apalagi Indonesia tadi pecahan itu apa? Gamelan perawat itu apa, itu intinya. Mana ada pepatah Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Kenapa negara ini dikasih nama Indonesia? Kenapa? Coba. Kenapa? Dari Bhinneka Tunggal Ika sih berbeda-beda. Nah, burung Garuda itu yang bikin orang atas apa orang bawah? Orang atas. Ya bawah, dari suku ras etnis gitu. Ini orang Sunda, ini orang Jawa, ini orang Batak, sok ngomong kalau nggak ada Indonesia. Ya kan, itu garis tengah. Kemarin dari anak-anak pesan itu masalah bahasa Indonesia dia jurusan. Ya antara iya atau setuju aja tuh gitu. Ibarat kita boleh kita bahasa Indonesia tapi kan hak masing-masing kan. Tapi dua tuh ada kayak gini, kita boleh berbahasa Indonesia karena kamu kan orang Sunda, ada nggak ngerti Jawa, kita boleh. Cuma kan kalau tuh sehari-hari di hidup kan kamu mungkin kamu sehari berarti kan Sunda kan. Nah itu intinya. Makanya kemarin anak-anak kampus susah ke situ. Kecuali ada banyak kan silakan Indonesia. Kalau untuk sehari-hari ya biasa aja, ya kan. Ya itu sama cerita di Citikari kamu dan hilang apa ya Sunda ya Sunda. Ya kan boleh kalau udah ada acara atau apa berbahasa Indonesia. Ya udah itu aja ya. Itu aja untuk kamu.